Halo, jumpa lagi bersama saya Ahmad Rashidul Amin dalam Jadul Learning. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak dan manajemen pajak terkait dengan transfer pricing. Apa itu transfer pricing, kemudian isu-isu apa yang cukup relevan berkaitan dengan praktik transfer pricing, baik itu dalam konteks transaksi domestik maupun internasional, dan apa langkah-langkah manajemen dan perencanaan pajak yang dapat dilakukan terkait dengan transfer pricing. Yuk langsung saja kita bahas mengenai manajemen perpajakan terkait dengan transfer pricing. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan harga transfer dengan pendekatan laba transaksional. Nah, sebelum kita menyentuh penggunaan metode penentuan harga transfer dengan pendekatan laba transaksional, alangkah baiknya kita mereview dulu materi-materi yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Pada video sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep penting mengenai transfer pricing dalam bidang perpajakan, gitu ya. Saya sudah menjelaskan dua konsep yang sangat berkaitan dengan perencanaan pajak yang berkaitan dengan transfer pricing. Konsep yang pertama adalah konsep hubungan istimewa dan yang kedua adalah konsep kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi dua konsep tersebut harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita menyentuh mengenai praktik penentuan harga transfer menggunakan berbagai metode penentuan harga transfer. Seperti itu ya. Dan intinya adalah bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak atau otoritas perpajakan seperti itu ya, itu memiliki wewenang untuk menentukan kembali atau melakukan adjustment terhadap harga atau biaya yang terjadi terkait dengan transaksi tertentu dan transaksi tersebut terjadi dalam konteks antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa. Dan adjustment itu harus disesuaikan atau ditujukan agar transaksi tersebut menjadi sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha. Jadi tidak sembarangan melakukan adjustment, tapi adjustment itu memang dilakukan terhadap transaksi yang terkait dengan hubungan istimewa, dan adjustment itu dilakukan hanya untuk menyesuaikan agar transaksi dalam hubungan istimewa tersebut sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha. Nah, apabila transaksi dalam hubungan istimewa tersebut sudah memenuhi ketentuan atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha seperti itu ya, maka adjustment atau penyesuaian TP ini tidak diperlukan seperti itu. Karena memang sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau AMSLAM. Adjustment ini hanya sekali lagi saya tekankan khususnya adjustment ini, TP adjustment ini hanya dilakukan pertama hanya untuk transaksi dalam suatu hubungan istimewa, dan yang kedua apabila transaksi tersebut memang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kemudian bagaimana cara menerapkan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha? Yang pertama ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, itu yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Kemudian analisis yang paling penting untuk diterapkan, yang pertama adalah analisis fungsional, kemudian analisis komparabilitas, yang intinya adalah dengan analisis-analisis tersebut kita bisa menentukan mana sih yang mau dibandingkan, periodenya, kemudian transaksinya, kemudian tested partinya yang mana, gitu ya. Kemudian analisis-analisis tersebut juga sentral dalam menentukan apakah pembanding internal itu bisa digunakan, kayak gitu. Kalau bisa digunakan berarti itu harus dikedepankan penggunaannya. Kalau memang tidak bisa digunakan, apakah ada pembanding eksternal yang bisa kita gunakan, kemudian pembanding mana yang bisa digunakan, dan metode transfer pricing mana yang bisa kita pakai untuk melakukan penentuan harga transfer. Nah, ini adalah sekilas mengenai materi pada video sebelumnya. Kemudian setelah saya menjelaskan secara umum mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan konsep hubungan istimewa, serta step-step atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, khususnya berkaitan atau sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH maupun artikel 9 paragraf 1 dari OECD atau UN Model Tax Convention, seperti itu ya. Di video berikutnya saya sudah menjelaskan mengenai metode penentuan harga transfer
dengan pendekatan transaksi tradisional atau traditional transaction. Ada 3 metode yang berada dalam kelompok metode penentuan harga transfer dengan pendekatan transaksi tradisional, yaitu CAP method atau metode comparable uncontrolled price, di mana perbandingannya adalah perbandingan antara harga dengan harga antara pihak yang berhubungan istimewa dengan transaksi antara pihak independen seperti atau transaksi dengan pihak independen. Dan pada metode CAP ini penekanannya ada pada perbandingan harga seperti ya. Kemudian ada resale price method. Resale price method ini adalah perbandingan antara margin dari resale price gitu, atau penjualan kembali ke konsumen atau ke bagian selanjutnya dari supply chain. Nah, resale price ini merupakan patokan awal gitu ya. Kemudian dikurangi dengan margin yang sewajarnya diterapkan di transaksi yang sebanding dan gitu ya, untuk menentukan kira-kira sebenarnya harga beli yang merupakan transaksi antar pihak dengan hubungan istimewa itu yang wajar seberapa. Kemudian metode yang ketiga adalah cost plus method. Mohon maaf. Cost plus method ini adalah metode penentuan harga transfer yang didasarkan pada perbandingan markup atau cost plus markup-nya berapa. Nah, cost plus markup ini adalah kita menggunakan data harga pokok penjualannya atau cost dari barang tersebut, gitu ya. Istilahnya kita beli dari pihak independen itu berapa, kemudian ditambahkan dengan markup yang sewajarnya yang terjadi pada transaksi sebanding yang independen seperti itu. Kemudian kita akan bisa menentukan berapa sih harga jual kepada pihak dengan hubungan istimewa yang sewajarnya. Nah, itu tadi adalah semacam overview dari metode penentuan harga transfer menggunakan pendekatan laba menggunakan pendekatan transaksi tradisional. Nah, berbeda dengan metode yang sebelumnya gitu ya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai metode penentuan harga transfer dengan pendekatan laba transaksional. Apa itu metode penentuan harga transfer dengan pendekatan laba transaksional? Langsung saja kita bahas mengenai metode penentuan harga transfer dengan pendekatan laba transaksional. Nah, saya jelaskan lagi gitu ya, beberapa metode yang berkaitan dengan penentuan harga transfer. Yang pertama adalah kelompok metode traditional transaction atau transaksi tradisional. Ini ada comparable control price, kemudian resale price, dan cost plus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian yang akan kita bahas pada video ini adalah metode penentuan harga transfer dengan pendekatan laba transaksional. Ada metode transactional net margin, kemudian ada juga metode transactional profit split. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis metode ini ya, sebenarnya dulu sebelum adanya OECD TP Guidelines 2010, metode transactional profit ini dianggap sebagai metode yang lebih diunggulkan. Mohon maaf, metode yang traditional transaction ini adalah metode yang lebih diunggulkan, sedangkan metode transactional profit ini merupakan metode yang menjadi metode cadangan atau metode method of last resort. Jadi menurut TP Guidelines sebelum tahun 2010 gitu ya, kalau bisa terapkan dulu nih metode TP yang berdasarkan transaksi tradisional atau menggunakan pendekatan transaksi tradisional, entah itu menggunakan comparable control price, kemudian resale price atau cost plus. Dan usahakan juga gunakan comparable uncontrolled price terlebih dahulu seperti itu. Sedangkan kalau CAP method itu tidak bisa, baru lanjut ke metode yang di bawahnya dan di bawahnya. Nah, itu dulu ya. Tapi kalau sekarang konsep dari hierarki metode TP itu sudah berbeda. Sudah tidak diterapkan lagi. Kalau dulu masih ada hierarki mana yang lebih baik dan mana yang
seharusnya dihindari. Sekarang penentuan penggunaan metode TP ini tidak didasarkan pada hierarki, tapi didasarkan pada prinsip the most appropriate method. Jadi kita harus memahami dulu berdasarkan hasil analisis fungsional dan hasil analisis komparabilitas atau kesebandingan, kira-kira metode TP yang paling sesuai atau paling cocok itu yang mana. Apabila berdasarkan analisis kesebandingan dan analisis fungsional yang paling cocok adalah TNMM, ya sudah menggunakan TNMM seperti itu. TNMM itu tidak selamanya lebih buruk daripada misalnya comparable uncontrolled price. Meskipun dari segi keandalan dan dari segi kesederhanaan, comparable uncontrolled price itu lebih unggul gitu. Tapi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, metode transaksi tradisional ini cukup sensitif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam pembanding-pembanding atau transaksi-transaksi pembanding yang kita gunakan. Kalau ada beda sedikit saja mungkin pembanding itu menjadi tidak relevan. Nah, ini harus didasarkan pada analisis fungsional dan kesebandingan tadi, bukan berdasarkan suatu hierarki. Kita akan fokus pada transactional profit TP methods ya, atau metode penentuan harga transfer dengan pendekatan laba transaksional. Nah, laba transaksional ini apa? Jadi kita mungkin memahaminya dari konsep laba. Laba itu kan berarti kan penghasilan atau tambahan manfaat ekonomis yang kita peroleh ketika kita mendapatkan pendapatan atau revenue gitu ya, dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan revenue tersebut. Itu kan profit atau kenaikan ekonomis. Nah, kenaikan manfaat ekonomis ini bisa dinikmati oleh entitas secara keseluruhan. Kita juga dalam mencatat profit itu adalah profit dalam satu entitas akuntansi secara keseluruhan. Kalau kita ngomongin profit, ya profit dari PT A, PT B, PT C, seperti itu. Nah, namun dalam metode TP yang transactional profit ini, konsep profitnya agak berbeda. Karena profit yang dimaksud dalam transactional profit methods ini adalah profit yang dihasilkan atau diasosiasikan dengan transaksi yang memang sedang kita lakukan analisis. Ya, nah, misalnya ada transaksi jual beli ini antara WPA dengan WPB atau penyediaan jasa dari WPA ke WPB. Nah, dari transaksi penyediaan jasa atau jual beli tersebut, berapa sih profit yang diberikan atau dikontribusikan dari pelaksanaan transaksi tersebut? Kita mungkin bisa mulai dari pendapatannya yang diperoleh dari transaksi tersebut, entah itu pendapatan jasa atau pendapatan penjualan gitu ya. Kemudian dikurangi dengan HPP-nya atau cost untuk menyelenggarakan jasanya itu, biaya langsungnya gitu ya. Kemudian, nah ini yang mulai agak sulit nih ya. Kita juga perlu mengurangkan dengan biaya-biaya operasional yang memang sesuai atau memang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli atau penyediaan jasa tersebut. Nah, ini yang mungkin agak susah seperti itu ya. Karena kita harus mengalokasikan nih mana biaya yang relevan terhadap itu. Nah, ketika kita sudah menyentuh bukan hanya penjualan dan harga pokok saja atau cost dari service itu ya, tapi kita juga menyentuh biaya-biaya operasional lainnya, dan pada akhirnya kita juga menyasar pada kontribusi transaksi tersebut terhadap laba bersih dari perusahaan secara keseluruhan, maka kita sudah menyentuh apa yang disebut dengan metode TP berdasarkan laba transaksional atau laba yang diatribusikan atau dihasilkan atau dikontribusikan oleh transaksi yang sedang kita analisis. Ada dua jenis metode, yaitu transactional net margin sama transactional profit split. Nanti di profit split ini ada dua jenis lagi gitu yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama adalah transactional net margin method. Nah, transactional net margin method ini adalah metode TP yang didasarkan pada perbandingan antara profit level indicator
yang terjadi atau yang diturunkan dari transaksi antar pihak dengan hubungan istimewa dan dibandingkan dengan profit level indicator yang juga diturunkan dari transaksi yang sebanding yang dilakukan oleh pihak independen. Oke, saya ulang ya. Jadi transactional net margin ini adalah perbandingan penentuan harga transfer yang didasarkan pada perbandingan profit level indicator atau indikator laba bersih yang diasosiasikan dengan transaksi antar associated enterprise yang memiliki hubungan istimewa gitu ya dengan indikator laba bersih atau PLI yang diasosiasikan dengan transaksi nirkendali atau independen yang sebanding. Nah, dalam melakukan penentuan harga transfer menggunakan metode transactional net margin ini, pembanding internal ini lebih didahulukan dari pembanding eksternal. Maksudnya apa? Apabila salah satu dari pihak dengan hubungan istimewa itu memiliki transaksi dengan pihak independen, maka informasi mengenai transaksi antara salah satu pihak dengan hubungan istimewa itu dengan pihak independen itu didahulukan terlebih dahulu atau digunakan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan informasi dari pembanding eksternal. Ini juga berlaku untuk metode-metode yang lain, gitu ya, misalnya dalam CAP method ataupun RPM dan cost plus method itu juga sama. Nah, apabila memang tidak ada pembanding internal yang layak untuk digunakan sebagai pembanding, gitu ya, menurut analisis kesebandingan, maka ya mau tidak mau kita menggunakan pembanding eksternal. Jadi kita melihat dulu nih, kalau di transaksi dalam hubungan istimewa itu profit level indikatornya berapa, kemudian kita lihat kita asumsikan pembanding internalnya tidak ada gitu ya. Kita lihat kalau perusahaan lain ketika melakukan transaksi yang sebanding dan perusahaan ini tidak terikat dalam suatu hubungan istimewa, kira-kira profit level indicatornya itu yang diterima adalah berapa. Jadi inti dari transactional net margin method itu seperti itu. Nah, mungkin ini kedengarannya mirip dengan apa yang disebut sebagai resale price method. Cuma bedanya dengan resale price method adalah kalau resale price method itu yang dibandingkan adalah margin bruto. Jadi margin bruto itu adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualannya, seperti itu ya. Kemudian dibagi dengan penjualannya atau nilai penjualannya. Sedangkan di transactional profit khususnya transactional net margin method ini yang dibandingkan bukan hanya margin bruto saja, tapi profit level indicator. Profit level indicator ini ada macam-macam, ada nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, ada beberapa macam dari profit level indicator ini. Kita bisa memilih salah satunya, tapi dalam memilih itu harus ada beberapa pertimbangan gitu ya, dan khususnya disesuaikan dengan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, TNMM ini kurang andal untuk diterapkan dalam hal masing-masing pihak memberikan kontribusi unik yang berharga pada objek transaksi. Nah, ketika dalam melakukan transaksi ini salah satu pihak itu atau masing-masing pihak gitu ya, ini memberikan kontribusi unik yang tidak bisa dilakukan oleh pihak yang lain atau tidak dilakukan oleh pihak independen manapun gitu ya, maka TNMM ini kurang tepat untuk diterapkan. Apa yang tepat untuk diterapkan ya mau tidak mau menggunakan metode yang lain, misalnya menggunakan profit split method atau metode pembagian laba transaksional. Keunggulan dari pendekatan ini adalah profit level indicator ini cenderung kurang dipengaruhi dengan perbedaan transaksional dan fungsional, ya. Namun sensitivitas dari profit level indicator terkait dengan perbedaan fungsi ini ya, ini cukup terbatas juga meskipun jauh lebih insensitif dibandingkan dengan metode-metode transaksi tradisional. Jadi apabila ada perbedaan antara pihak yang sedang dilakukan perbandingan, yaitu transaksi dengan hubungan istimewa, dengan pembanding-pembandingnya, gitu ya, perbedaan itu tidak akan signifikan. Dan
apa istilahnya, nilai profit level indicator itu tidak terlalu terpengaruh dengan perbedaan tersebut. Baik perbedaan itu perbedaan yang berkaitan dengan sifat transaksinya maupun dari fungsi aset dan risikonya atau perbedaan fungsionalnya. Namun kelemahan dari transactional net margin method ini adalah profit level indicator ini dapat dipengaruhi atau cukup sensitif oleh faktor yang tidak mempengaruhi harga pasar. Kemudian ada juga masalah terkait dengan kesebandingan waktu PLI pembanding gitu ya. Apakah dari segi timing gitu ya atau dari segi waktunya PLI pembanding itu bisa dibandingkan dengan transaksi yang sedang kita uji. Dan untuk TNMM ini sulit untuk dilakukan semacam corresponding adjustment. Corresponding adjustment ini adalah penyesuaian yang dilakukan apabila ada perbedaan antara test party atau transaksi yang sedang kita uji atau kita lakukan analisis TP gitu ya dengan pihak pembandingnya, dan perbedaan itu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap indikator yang sedang kita bandingkan. Nah, kalau di pendekatan yang transaksi tradisional, corresponding adjustment ini cenderung lebih mudah untuk diterapkan. Sebagai contoh, ketika kita membahas mengenai CAP method kemarin itu ya, ternyata ada faktor transaksional yang cukup berdampak signifikan terhadap penentuan harga transfer. Misalnya biaya asuransi dan biaya pengangkutan. Nah, kalau kita menggunakan CAP method, kita masih bisa nih untuk menyesuaikan perbedaan tersebut gitu ya, dengan cara ya biaya angkut dan biaya asuransi tadi ditambahkan dalam perhitungan harganya. Kalau kita menggunakan transaction margin method, kita agak susah untuk melakukan corresponding adjustment sebagaimana kita lakukan dalam metode CAP tadi. Jadi memang ini agak sulit untuk dilakukan corresponding adjustment, tapi pada saat yang sama dia memiliki keunggulan, dia tidak terlalu sensitif terhadap perbedaan transaksional dan fungsional. Nah, apa yang bisa dilakukan atau perlu dilakukan apabila kita mau menerapkan transactional net margin method? Yang pertama, kita melakukan analisis fungsional atau VAR analysis, fungsi, aset, dan risiko. Kemudian penentuan tested party-nya, siapa nih pihak yang kita uji transfer price-nya. Apakah misalnya dalam konteks jual beli gitu ya, apakah pihak yang menjual atau pihak yang membeli. Dan ini tidak selalu wajib pajak yang sedang kita periksa gitu ya, kalau memang ini dalam konteks pemeriksaan. Tapi untuk menentukan tested party, kita sebaiknya menggunakan pihak yang fungsinya lebih sederhana. Kemudian kita menetapkan pembanding yang akan kita gunakan untuk dilakukan TNMM, gitu ya. Entah itu mulai dari pembanding internal dulu, yakni transaksi antara salah satu pihak yang berhubungan istimewa itu dengan pihak eksternal, atau pembanding eksternal, yaitu antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana kedua pihak tersebut memang pihak yang eksternal dan tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Kemudian kita menentukan atau memilih indikator laba bersih atau profit level indicator berdasarkan terutama analisis fungsional tadi. Kemudian pemilihan unit waktu, apakah menggunakan single year atau multi year. Kalau memang ada kejadian yang luar biasa gitu ya, sehingga kalau kita menggunakan data single year itu akan terjadi distorsi, maka memang sebaiknya kita menggunakan unit waktu yang multi year. Jadi kita tidak menggunakan indikator laba bersih 1 tahun saja, tapi kita menggunakan rata-rata beberapa tahun. Kemudian setelah dilakukan pemilihan-pemilihan tadi, kita melakukan pembandingan dan pengujian hasil. Kemudian apa saja sih karakteristik dari TNMM yang perlu kita perhatikan? Nah, salah satu langkah dalam penggunaan metode TNMM ini adalah kita harus memilih PLI atau indikator laba bersih yang bisa kita terapkan. Nah, PLI ini biasanya berbentuk rasio. Ya. Kalau kita ngomongin rasio berarti ada pembilang dan penyebut.
Untuk pembilangnya ini ya, pembilang dari PLI itu cenderungnya sama gitu ya. Bahwasanya pembilang PLI itu harus merupakan laba operasi. Laba operasi ini adalah laba yang memang terkait dengan operasi dan masih terkait dengan transaksi tersebut. Jadi apabila ada komponen-komponen dalam laba bersih yang tidak terkait dengan transaksi, komponen-komponen tersebut harus dikeluarkan. Kemudian selain itu jika ada komponen-komponen yang tidak terkait dengan operasi perusahaan itu juga dikeluarkan. Nah, komponen-komponen yang sudah dikeluarkan tadi, sudah dibersihkan dari komponen-komponen yang tidak terkait dengan transaksi yang diuji maupun terkait dengan operasi, itu menjadi pembilang dari PLI. Nah, ini biasanya adalah laba operasi yang di dalamnya termasuk laba kotor dikurangi dengan biaya operasional gitu ya, atau laba bersih tapi ditambahkan balik dengan biaya bunga atau biaya pajak tidak langsung seperti itu, atau biaya-biaya lain yang bukan biaya operasional. Kemudian pembilangnya sama gitu ya untuk semua konteks, itu baik itu fungsinya penjualan atau manufaktur atau fungsi yang lain. Tapi untuk penyebutnya, nah ini berbeda ya. Penyebut dari PLI ini bisa bermacam-macam dan penentuan penyebut yang mana yang kita gunakan ini didasarkan pada hasil analisis keserbandingan. Khususnya terkait dengan alokasi risiko, gitu ya. Kemudian penyebut PLI ini diusahakan tidak terpengaruh atau independen dari transaksi yang memang sedang kita uji. Apa saja penyebut PLI yang bisa kita gunakan? Penyebut yang pertama adalah penjualan, kemudian penyebut yang kedua aset, dan penyebut yang ketiga adalah harga pokok penjualan. Nah, ketika pembilang PLI-nya ini sama, yaitu laba operasi, kemudian penyebut PLI-nya ini adalah penjualan, maka kita sebut PLI ini sebagai return on sales atau return terhadap penjualan, ya. Kemudian apabila kita menggunakan pembilang merupakan laba operasi, kemudian penyebutnya adalah aset, maka PLI yang kita gunakan disebut sebagai return on asset atau pengembalian atas aset. Kemudian apabila pembilangnya adalah laba operasi, tapi penyebutnya adalah harga pokok penjualan, maka PLI-nya yang kita gunakan disebut sebagai return on total cost. Atau beberapa pihak itu juga menyebutnya sebagai net cost plus markup. Nah, yang dimaksud dengan penyebut PLI ini harus independen dari transaksi ini adalah bahwasanya transaksi yang sedang kita uji itu sebaiknya tidak mempengaruhi secara signifikan penyebut PLI tersebut. Misalnya nih, ketika kita mau menganalisis transaksi pembelian gitu ya, atau kewajaran dari HPP yang berkaitan dengan pembelian dengan pihak yang berhubungan istimewa. Nah, dengan kondisi yang sedemikian rupa, sebaiknya kita tidak menggunakan harga pokok penjualan sebagai penyebut PLI karena harga pokok penjualan itu pun yang mau kita analisis seperti itu. Jadi tidak menyebutkan semacam self referencing. Begitu juga apabila kita mau menguji kewajaran dari transaksi penjualan kepada pihak dengan hubungan istimewa seperti itu ya, maka sebaiknya kita tidak menggunakan nilai penjualan sebagai penyebut dari PLI. Jadi kita analisis penyebutnya menggunakan penyebut yang lain. Tapi ini masih disesuaikan juga dengan hasil analisis keserbandingan begitu ya. Nah, nanti seperti apa kita harus menyimbangkan antara independensi dari penyebut PLI dengan hasil analisis keserbandingan. Jadinya seperti ini. Kalau kalian mau menguji kewajaran dari harga pokok penjualan, gitu ya, ini kan berkaitan dengan kewajaran dari harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya itu nanti yang akan disesuaikan seperti itu. Dan yang diuji ini katakanlah adalah pihak yang membeli dari pihak dengan hubungan istimewa kemudian menjual lagi kepada pihak ketiga yang independen. Nah, kita akan menguji nih. Nah, kita berawal dari harga jualnya dulu ya kepada pihak ketiga, kemudian dikurangi dengan PLI
yang sewajarnya gitu. Sehingga nanti ketemu nih HPP yang wajar itu seberapa. Dan dari situ kita bisa melihat juga bahwasanya PLI yang digunakan itu memang berdasarkan dengan sales atau penyebutnya adalah sales. Itu adalah sebagai contoh. Nanti kita akan lebih detail lagi mengenai bagaimana penerapannya di beberapa contoh yang akan saya berikan. Kemudian data ini juga bisa menggunakan data beberapa tahun, gitu ya. Terutama apabila ada kondisi-kondisi yang cukup signifikan atau ada perubahan yang cukup signifikan, ada keadaan kahar misalnya, gitu, sehingga data beberapa tahun ini bisa diterapkan. Kemudian pembanding internal jika ada itu lebih diutamakan daripada pembanding eksternal. Jadi kalau ada pembanding internal nih dan cukup memenuhi analisis kesebandikan, lebih baik menggunakan itu saja. Tidak perlu menggunakan pembanding eksternal. Namun pembanding eksternal itu bisa digunakan apabila pembanding internal itu tidak ada. Dan arm's length range itu didasarkan pada jangkauan antar kuartil. Nanti kita hitung nih, setelah kita menentukan PLI yang cocok yang mana, kemudian PLI dari transaksi yang melibatkan hubungan istimewa itu berapa, kita bandingkan dengan PLI yang kita hitung dari transaksi-transaksi independen yang sebanding, gitu ya, berdasarkan jangkauan antar kuartil antara kuartil 1 sampai kuartil 3. Kalau angka PLI dari transaksi dengan hubungan istimewa itu tidak masuk dalam jangkauan ini, tidak masuk dalam range ini, maka dianggap bahwasanya transaksi antara pihak dengan hubungan istimewa ini tidak sesuai dengan arm's length principle atau tidak sesuai dengan kewajaran kelangsungan usaha dan harus dilakukan adjustment. Sebaliknya, kalau masuk dalam range tadi itu ya berarti memang transaksi antar pihak dengan hubungan istimewa ini sesuai dengan prinsip kewajaran usaha dan tidak perlu dilakukan TP adjustment. Nah, apa saja PLI yang bisa kita terapkan? Nah, yang pertama adalah margin operasi bersih. Ini sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Ini cocok diterapkan untuk tested party atau entitas yang sedang kita uji apabila entitas tersebut melakukan fungsi penjualan dan distribusi. Kemudian PLA yang kedua adalah pengembalian modal atau return on asset atau return on investment atau return on capital employed. Ini sama dengan laba bersih dibagi dengan aset. Nah, ini cocok untuk entitas yang sedang kita uji, dan entitas yang sedang kita uji ini melakukan aktivitas padat modal dengan risiko investasi yang tinggi. Kemudian PLA yang ketiga adalah laba per HPP dan biaya operasional atau net cost plus markup atau NCPM atau return on total cost. Ini dihitung dengan cara laba bersih, penyebutnya laba bersih gitu ya, dibagi dengan penjumlahan antara harga pokok penjualan dan biaya operasional yang masih berkaitan dengan transaksi. Nah, ini cocok untuk tested party atau entitas yang sedang kita uji yang melakukan fungsi penyediaan jasa atau fungsi manufaktur. Selain itu ada juga BERI ratio. Nah, ini sebenarnya kurang disarankan gitu ya. BERI ratio ini adalah rasio antara laba kotor atau laba bruto dengan beban operasional. Dan ini mungkin bisa diterapkan untuk commission agent atau procurement center. Itu sebuah pusat pengadaan barang yang nanti bisa menjual kembali barang-barang yang dibeli secara gelondongan itu kepada unit-unit dalam hubungan istimewa. Kita ambil contoh PT AE2 melakukan pemasaran dan penjualan atas produk buatan AE1 Limited. PT AE2 menjual produk dengan harga 50.000 US dollar per unit dengan HPP dari AE1 sebesar 30.000 US dollar. Jadi harga per unitnya 50.000, HPP-nya 30.000. Gitu ya. Jadi PT AE2 ini menjual ke pihak luar sebesar 50.000. Dari AE2 ke Z ini 50.000 gitu katakanlah ya. Di sini ini 50.000. Kemudian dia belinya dari AS1 sebesar 30.000 dolar per unit. Oke. Apakah PLI-nya ini sesuai dengan prinsip kewajaran usaha? Nah, ini yang akan kita uji ya. ROA-nya adalah sebesar 1% dengan rincian sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat.
silahkan dilihat dulu informasi keuangannya, bisa kalian pause untuk mengamati lebih lanjut dari angka-angka penjualan, HPP, laba kotor, dan variabel-variabel lainnya yang akan kita gunakan dalam analisis transactional net margin method. Nah, kesimpulan sementara yang bisa kita ambil adalah bahwasanya berdasarkan analisis fungsional, fungsi yang lebih sederhana adalah AE2. Maka karena fungsinya lebih sederhana, AE2 ini dianggap atau diperlakukan sebagai tested partinya. Kita fokus nih pada AE2-nya gitu ya. Kemudian berdasarkan analisis fungsional, si AE2 ini melakukan penjualan dan pemasaran. Dari situ kita juga bisa menentukan nanti PLI-nya kira-kira apa. Kemudian pembandingnya diasumsikan pembanding eksternal, dan PLI-nya karena fokus kita atau tested party kita adalah AE2 dan AE2 ini memiliki fungsi penjualan pemasaran, maka PLI yang tepat adalah net profit margin atau return on sales, yakni EBIT dibagi penjualan atau laba bersih sebelum pajak dan bunga gitu ya, dibagi dengan penjualan. Nah, kita dalam konteks ini ketika kita menggunakan return on sales ini juga tidak terpengaruh dengan kewajaran dari harga pokok penjualan yang sebenarnya sedang akan kita uji kewajarannya. Jadi memang penggunaan ROS ini tepat karena independen dari transaksi yang sedang kita uji. Nah, ROS AE2 ini setelah kita hitung-hitung adalah sebesar 5 juta 1.800 dibagi 5 juta sama dengan 36%. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, 1.800 ini kita ambil dari ya, laba bersih sebelum pajaknya berapa tadi? 1.750.000 ya. Tapi ini ditambahkan dengan biaya bunganya. Karena biaya bunga seharusnya kita keluarkan dari biaya dari laba operasional gitu. Jadi 1.750.000 ditambahkan lagi dengan 50.000 sehingga laba operasionalnya adalah 1.800.000 rupiah. Kemudian itu adalah pembilangnya ya, penyebutnya adalah penjualan sebesar 5 juta US dollar. Jadi ketemu ya angkanya kira-kira dari mana? 1.800.000 bagi 5 juta itu 36%. Kemudian angka ROA ini tidak kita gunakan. Nah, angka 36% ini akan kita jadikan sebagai patokan gitu ya. Apakah PLI ini akan masuk dalam range kewajaran usaha atau tidak. Ini nanti yang akan kita uji apakah dia masuk dalam range kewajaran usaha atau tidak. Kemudian untuk unit waktunya kita asumsikan tidak ada kejadian luar biasa sehingga unit waktunya adalah tahun tunggal, kita tidak menggunakan rata-rata tahun jamak seperti itu. Nah, kemudian kita melihat nih berdasarkan analisis sekindingan kita menemukan pembanding yang tepat dan kita analisis gitu ya, berapa sih return on sales dari pembandingnya. Berdasarkan ROS pembanding gitu ya, maka dapat diketahui, kita asumsikan saja nih ya, bahwasanya kuartil pertamanya itu adalah ROS 40%. Kuartil pertama ROS pembanding adalah 40%, kuartil kedua ROS pembanding adalah 50%, dan kuartil ketiga ROS pembanding adalah 60%. Jadi untuk bisa dikatakan bahwasanya ROS itu sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha, maka ROS itu harus ada di antara 40% sampai 60%. Sedangkan ROS AE2 yang sedang kita analisis nilainya adalah sebesar 36% ya. Apakah 36% ini masuk ke dalam range antara 40% sampai 60%? Ternyata tidak. Ini berarti bahwasanya return on sales AE2 tidak masuk dalam arm's length range, sehingga transaksi antara AE1 sampai AE2 itu tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sehingga perlu dilakukan semacam
adjustment atau penyesuaian agar transaksi AE1 ke AE2 ini mencerminkan kondisi yang arm's length atau lazim dan wajar dari segi usaha. Nah, bagaimana cara melakukan koreksinya? Kita menggunakan selisih antara ROS AE2 yang ada, gitu ya, yang sesuai dengan transaksi sebagaimana adanya seperti itu, yang tidak sesuai dengan arm's length principle itu, dengan median ROS pembandingnya. Selisihnya berapa? Selisihnya berarti mediannya adalah 50% atau kuartil 2-nya adalah 50%, dikurangi dengan ROS AE2-nya ini 36%. Ada selisih berapa persen nanti kita hitung sama-sama. Hasil perbandingannya ternyata ROS AE2 tidak masuk arm's length range, maka HPP sebesar 3 juta itu ya, dari data yang kita amati sebelumnya itu harus disesuaikan dengan Q2 atau median dari ROS. Kemudian ROS wajarnya adalah 50% gitu ya. Dari situ EBIT wajarnya adalah ROS yang wajar dikalikan dengan penjualan sama dengan 50% dikalikan 5 juta. Penjualannya kan 5 juta gitu ya dengan pihak ketiga. Maka seharusnya EBIT wajarnya adalah 2,5 juta US dollar. Kemudian EBIT yang wajar ini cara menghitungnya kan sama dengan penjualan dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya operasional selain bunga. Maka EBIT yang wajar itu harusnya sama dengan 2,5 juta sama dengan penjualan 5 juta dikurangi HPP wajar yang sedang kita cari gitu ya, berapa nanti. Kemudian biaya operasional selain bunga sebesar 200.000 US dollar. Kemudian setelah kita hitung-hitung ternyata HPP wajarnya adalah 5 juta dikurangi 200.000 dikurangi 2,5 juta sama dengan 2,3 juta US dollar. Nah, karena HPP yang dibayarkan oleh AE2 kepada AE1 itu sebesar 3 juta, padahal yang wajar seharusnya hanya 2,3 juta, maka penyesuaian fiskalnya adalah sebesar 3 juta dikurangi dengan 2,3 juta yang wajar. Jadi sebesar 700.000 US dollar. Nah, penyesuaian fiskal TP ini bisa menjadi penyesuaian dalam pemeriksaan TP. Nah, kita gunakan case yang kedua. PT AE1 ini melakukan jual beli barang, sebagiannya dijual ke AE2. PT AE1 ini menjual produk dengan harga 50 US dollar per unit ke AE2, sedangkan HPP-nya sebesar 30.000 US dollar. AE2 adalah pemanufaktur dan distributor barang jadi. Nah, ROA dari PT AE1 adalah 1% dengan rincian sebagai berikut. Nah, AE2 ini kita asumsikan memiliki fungsi yang lebih rumit, gitu. Dia melakukan manufaktur dan distribusi. Nah, PT AE1 ini lebih sederhana karena dia melakukan jual beli barang saja gitu ya, terutama jual beli barang mentah. Nah, seharusnya gambarannya adalah seperti ini. Jadi transaksinya adalah AE1 ini membeli dari pihak eksternal, misalnya A gitu ya. Dia membeli dari A, barang yang dibeli dari A ini kemudian dijual ke AE2. PT AE1 ini menjual produk dengan harga 50. Nah, ini harganya 50. Terus HPP-nya, dia membeli dari A, katakanlah adalah 30. Apakah range dari 30 ke 50 ini sesuai dengan arm's length principle? Nah, ini adalah hal yang mau kita uji. Nah, silahkan diamati terlebih dahulu data keuangannya seperti apa yang akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan analisis TP. Nah, simpulan sementara yang bisa kita ambil, ini Reset partinya adalah AE1 karena fungsinya lebih sederhana, dia hanya melakukan pembelian barang, gitu ya, terutama barang mentah. Dia tidak melakukan proses manufaktur dan distribusi seperti AE2 Limited. Kemudian berdasarkan analisis fungsional juga, gitu ya, AE1 ini melakukan transaksi jual beli. Kemudian pembandingnya diasumsikan pembanding eksternal dan PLI yang tepat berdasarkan fungsi AE1 adalah return on total cost atau ROTC, yakni laba bersih sebelum pajak dan bunga gitu ya, dibagi dengan penjumlahan dari HPP plus biaya operasi selain bunga.
berdasarkan hitung-hitungan gitu ya, ROTC AE2 ini sama dengan 1.800.000. 1.800.000 ini berasal dari EBIT-nya gitu ya, laba bersih sebelum pajak ditambahkan lagi dengan biaya bunga yang sebelumnya sudah dikurangkan. Dibagi dengan 3.200.000. 3.200.000 ini penjumlahan dari HPP sebesar 3 juta ditambah dengan 200.000 yakni biaya operasional selain bunga. Maka dapat ditemukan bahwasanya ROTC dari transaksi antara AE1 dengan AE2 sebesar 56,25%. ROA tidak digunakan dalam kasus ini karena tidak kita asumsikan tidak signifikan atau tidak relevan gitu ya. Asumsikan saja bahwasanya asetnya ini tidak terlalu mempengaruhi harga transfer. Kemudian unit waktunya kita menggunakan tahun tunggal karena tidak ada kejadian luar biasa juga. Nah, tadi kita sudah temukan ya bahwasanya ROTC-nya itu sebesar 56,25%. Kemudian kita bandingkan nih dengan ROTC pembanding. Nah, caranya bagaimana? Kita melihat dulu dari data pembanding yang sesuai itu ada berapa saja ROTC-nya, kemudian kita petakan dalam suatu jangkauan antar kuartil antara Q1 sampai Q3. Ternyata berdasarkan data pembanding gitu ya, kuartil 1 ROTC pembanding ini adalah 65%, kemudian median atau kuartil 2-nya adalah 75%, dan kuartil ketiga atau Q3-nya adalah sebesar 85%. Berarti ROTC itu dapat dianggap memenuhi arm's length range atau memenuhi arm's length principle apabila dia masuk dalam range antara Q1 sampai Q3 sebesar 65% sampai 85%. Jadi ROTC ini minimal ada 65% hingga paling banyak adalah 85%. Di luar itu maka dianggap tidak ini ya, tidak sesuai dengan arm's length range. Nah, kita bandingkan nih, bagaimana dengan ROTC AE1? Ternyata ROTC dari AE1 ini adalah 56,25%. Jika dibandingkan dengan range ini, ternyata dia tidak masuk dalam range antara Q1 sampai Q3. Sehingga bisa dibilang bahwasanya ROTC AE1 ini tidak sesuai dengan arm's length range, dan ini berarti bahwasanya transaksi antara AE1 dengan AE2 tidak sesuai dengan arm's length principle atau kelaziman dan kewajaran usaha. Karena tidak sesuai dengan arm's length principle, maka perlu dilakukan adjustment gitu ya. Caranya bagaimana? Kita mencari selisih antara ROTC AE1 dengan median ROTC pembanding atau kuartil kedua dari ROTC pembanding. Jadi mediannya ini kan, median ROTC pembandingnya ini kan 75%. Nah, ini dicari selisihnya atau dikurangkan dengan ROTC AE1 sebesar 56,5%. Hitung-hitungannya kira-kira seperti ini. Hasil perbandingannya, ROTC wajarnya adalah 75%, kemudian EBIT wajarnya adalah ROTC dikalikan HPP plus biaya operasional, sama dengan 75% tadi ini ya, ROTC median ini, dikalikan dengan 3 juta ditambah 200.000 HPP ditambah dengan biaya operasional selain bunga. Ini menghasilkan angka 2,4 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian apa yang perlu kita sesuaikan? Yang perlu kita sesuaikan ini adalah penjualan yang wajarnya berapa. Jadi EBIT wajar sama dengan penjualan wajar dikurangi HPP dikurangi biaya operasional selain bunga. Ini kan matematika dari akuntansi gitu ya. Kemudian yang kita cari ini kan penjualan wajarnya berapa. Kita menggunakan persamaan saja gitu. EBIT wajarnya kan 2,4 juta. Ini kan sama dengan penjualan wajar yang kita cari dikurangi dengan HPP 3 juta dikurangi dengan biaya operasional selain bunga sebesar 2 juta. Nah, ini berarti bahwasanya penjualan wajarnya adalah 3 juta, yaitu HPP ditambah dengan 2 juta, yaitu biaya operasional selain bunga, ditambah dengan 2,4 juta, yakni EBIT yang wajar. Nah, dari penjumlahan-penjumlahan ini ditemukan bahwasanya penjualan yang wajar adalah sebesar 5,6 juta US dollar. Kemudian yang selanjutnya, karena perusahaan AE1 ini sudah terlanjur menjual kepada AE2 dengan harga 5 juta US dollar gitu ya,
padahal yang wajar harusnya adalah 5,6 juta, maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal sebesar 600.000 US dollar. Ini berasal dari selisih antara yang wajar dengan yang sebenarnya terjadi dalam keadaan tidak bersesuaian dengan arm's length principle. Oke, tadi adalah penjelasan mengenai metode transactional net margin. Kemudian metode yang berikutnya adalah transactional profit split atau PSM. Ini terdiri dari 3 metode ya. Tapi kalau dalam OECD model atau dalam OECD guidelines ini hanya ada 2 jenis profit split method, yaitu contribution PSM sama residual PSM yang akan saya bahas dalam video ini. Tapi apabila kalian mengikuti TP guidelines di Amerika Serikat, di sana ada yang disebut sebagai comparable PSM. Nah, apa PSM itu? PSM adalah metode yang mengeliminasi kondisi khusus yang hanya ada dalam transaksi terkendali atau control transaction dengan menerapkan pembagian laba yang diekspektasikan akan diterapkan pihak independen jika mereka melakukan transaksi tersebut. Nah, PSM ini membandingkan antara pembagian laba atas transaksi antar pihak berelasi dengan pembagian laba atas transaksi yang serupa jika transaksi tersebut dilakukan pihak independen. PSM, kenapa sih PSM ini dibutuhkan? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan dibutuhkannya penerapan metode PSM. Yang pertama adalah apabila pengembangan aset tak berwujud itu dilakukan lebih di satu pihak. Kemudian ada efek struktur terintegrasi, khususnya ekonomi scale dan sinergi. Kemudian ada aset tak berwujud unik yang memang tidak bisa dicarikan comparable-nya atau pembandingnya. Kemudian adanya jasa terspesialisasi yang ini ya, tailor made kayak gitu ya, dan dikhususkan atau dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dari pihak dengan hubungan istimewa tersebut. Kemudian pembangunan aset tak berwujud itu unik dan bernilai tinggi secara bersama-sama. Jadi ada kontribusi dari masing-masing pihak. Kemudian ada juga pembagian risiko antar afiliasi. Jadi apabila ada risiko yang sama, tapi risiko tersebut ditanggung secara bersama-sama atau dikelola secara bersama-sama, itu juga menimbulkan dibutuhkannya penerapan PSM. Kemudian yang dimaksud dengan transaksi dalam definisi ini gitu ya, berarti masing-masing transaksi atau gabungan beberapa transaksi. Jadi kalau bisa dilakukan PSM terhadap masing-masing transaksi itu lebih didahulukan, tapi kalau memang tidak memungkinkan gabungan beberapa transaksi, profit split method atas gabungan beberapa transaksi itu bisa diterapkan. Namun ini hanya dapat dilakukan apabila beberapa hal dalam paragraf 2130 sampai 2137 itu berlaku. Dan ada asumsi yang perlu dipertimbangkan, bahwasanya ada sifat non rutin dan keterlibatan aset tak berwujud yang tidak dapat dicari perbandingannya dengan transaksi pasar. Nah, ada 2 jenis transaction profit split method yang akan kita bahas di video ini, yakni contribution PSM dan residual PSM. Secara umum, kedua-duanya sama-sama membagi net profit kepada masing-masing pihak dengan pembagian yang kira-kira sebanding gitu ya dengan pihak-pihak yang lain apabila pihak-pihak yang lain itu melakukan transaksi yang sebanding dan pihak tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan. Namun ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau kontribusi PSM ini nanti kaitannya dengan penilaian terhadap kontribusi, sedangkan untuk residual PSM ini kita mengidentifikasi dulu mana transactional profit atau profit transaksional, laba transaksional yang sifatnya rutin dan mana yang sifatnya residual. Kemudian pembagian residual profit tersebut didasarkan pada besaran dari rutin profit gitu ya, rutin profit yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Kita mulai dulu dari contribution PSM.
Ini ada pihak Associated Enterprise 1 dan Associated Enterprise 2. Mereka melakukan kontribusi terhadap fungsi, aset, dan risiko tertentu dari suatu usaha grup dengan bobot masing-masing yang berbeda-beda. Mungkin AE1 lebih besar bobotnya daripada AE2 untuk usaha grup. Kemudian dari usaha grup tersebut menghasilkan suatu laba bersih, dan laba bersih tersebut kemudian didistribusikan ke masing-masing pihak, yaitu AE1 atau AE2, berdasarkan bobot yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Sedangkan untuk residual PSM, ini katakanlah ada AE1 dan AE2, ini sama-sama melakukan kontribusi fungsi, aset, dan risiko terhadap suatu usaha grup, ya, dengan bobot yang berbeda di masing-masing. Ya. Dari usaha grup ini ternyata menghasilkan laba bersih. Tapi laba bersih ini ada yang sifatnya laba rutin dan ada laba sisa atau laba residual. Nanti apa yang dimaksud dengan laba rutin nanti akan kita pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, laba sisa yang sudah dikecualikan dari laba rutin ini ya, atau laba bersih yang sudah dikecualikan dari laba rutin itu kemudian baru dibagikan kepada masing-masing pihak yang melakukan kontribusi ini sesuai dengan bobot kontribusi fungsi, aset, dan risiko. Nah, step by step dari masing-masing metode ini adalah sebenarnya secara umum sama, tapi nanti akan ada perbedaan antara contribution PSM dan residual PSM. Untuk step yang pertama, bahwasanya untuk kedua metode ya, metode contribution PSM sama residual PSM gitu, metode pertama yang dilakukan di kedua metode ini adalah penentuan pihak yang terkaitnya siapa yang akan diuji. Kemudian yang kedua, kita melakukan identifikasi fungsi, aset, dan risiko, dan ini diterapkan di kedua metode juga. Kemudian penentuan laba gabungan, baik secara ex ante atau ex post. Kemudian, nah khusus untuk residual PSM, kita mengidentifikasi fungsi rutin dan bagian laba gabungan yang terkait dengan fungsi terkait tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan prosedur yang sama lagi, yaitu penentuan nilai relatif atau bobot kontribusi masing-masing fungsi dengan memperhatikan fungsi, aset, dan risiko dan perspektif pihak independen. Kemudian step yang berikutnya adalah penentuan bobot kontribusi masing-masing pihak, dan yang selanjutnya adalah pembagian laba untuk contribution PSM atau pembagian laba residual untuk metode residual PSM gitu ya, berdasarkan bobot kontribusi yang sudah dianalisis sebelumnya. Kita gunakan contoh gitu ya, contoh contribution PSM. Ini katakanlah PT AE2 membeli barang setengah jadi dari AE1 Corporation untuk diproses menjadi barang pernah jadi dengan merek X dan dijual di Indonesia. X adalah merek AE Group secara keseluruhan, AE1 dan AE2 adalah perusahaan dalam grup yang sangat terintegrasi. Berikut adalah ikhtisar laporan laba ruginya. Silakan di pause video ini untuk melihat informasi keuangannya seperti apa. Ya, berdasarkan analisis rantai nilai dan pembuatan nilai relatif masing-masing fungsi terhadap penciptaan nilai, bobot masing-masing fungsi ini kira-kira seperti ini ya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel ini. Ada fungsi pemasaran dan CRM, kemudian fungsi intellectual property, ada fungsi penjualan, fungsi logistik dan pergudangan, fungsi administrasi dan SDM, dan fungsi asuransi dan garansi. Masing-masing fungsi ini memiliki bobot yang berbeda-beda terhadap penciptaan nilai atau value creation. Seperti itu. Dan masing-masing AE1 dan AE2 juga memiliki bobot kontribusi yang berbeda-beda pada masing-masing fungsi. Nah, dari sini bisa diketahui bahwasanya untuk AE1 bobotnya adalah 64%, sedangkan AE2 bobotnya adalah 36%. Nanti laba gabungan ini akan dibagikan menurut bobot ini ya, 64 dan 36.
Nah, berdasarkan bobot fungsi, gitu ya, maka porsi laba bersih masing-masing pihak seharusnya adalah sebagai berikut. Laba bersih totalnya ini kan gabungannya kan 22 gitu ya, katakan 22 juta dolar seperti itu. Kemudian kontribusi VAR-nya untuk AS1 ada 64% dan AE2 adalah 36%. Laba bersih wajarnya ini adalah seharusnya adalah untuk AS1 60% dikalikan 22%, sehingga hasilnya adalah 14. Kemudian untuk yang AE2 ini ada 36% dikalikan 20%, sehingga sewajarnya adalah 8. Nah, padahal menurut informasi keuangan atau menurut laporan laba rugi gitu ya, laba bersih laporan laba ruginya itu adalah 20 untuk AE1 dan AE2-nya 2. Jadi ada ketidakseimbangan kayak gitu. Untuk AE1 nilai laba bersih wajarnya itu terlalu rendah sebesar 6. Sedangkan untuk AE2 nilai laba bersih wajarnya itu terlalu tinggi sebesar 6 juga. Nah, ini harus dilakukan offsetting sesuai dengan alokasi laba bersih gabungan terhadap kontribusi, fungsi, aset, dan risiko dari masing-masing pihak. Nah, kemudian kita akan lanjut ke profit split method yang berikutnya, yaitu ratio PSM. Nah, PT AE2, ini contoh lagi ya, PT AE2 membeli barang setengah jadi dari AE1 Corporation. Ini sebenarnya mirip dengan kasus sebelumnya, untuk diproses menjadi barang purna jadi dengan merek X dan dijual di Indonesia. X adalah merek AE Group secara keseluruhan. Selain melakukan fungsi pemasaran, PT AE2 melakukan kegiatan pemasaran yang signifikan sehingga merek X dikenal di Indonesia. Riset dan pengembangan produk seluruhnya dilakukan oleh AE1 atau AE1 Corporation. Berikut adalah ikhtisar laporan laba rugi AE1 dan AE2 dalam ribuan US dollar. Silakan dicek ini laporan laba ruginya. Nanti laporan laba rugi yang seperti inilah yang akan kita uji gitu ya, apakah memang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Nah, berbeda dengan profit split method yang sebelumnya ya, atau contribution profit split method, untuk residual profit split method ini kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu fungsi yang sifatnya rutin dan fungsi yang tidak rutin. Nah, tingkat laba bersih atas fungsi rutin tersebut dibandingkan dengan tingkat laba bersih pihak independen untuk menilaikan nilai laba rutin wajar. Ini untuk fungsi yang rutin gitu ya. Sedangkan untuk fungsi yang tidak rutin atau fungsi yang berkaitan dengan laba residual nanti gitu ya, itu nanti akan kita bagikan sesuai dengan kontribusi dari masing-masing pihak. Diketahui bahwasanya ROTC manufaktur dengan fungsi sederhana adalah 10% dan return on sales distributor ini dengan fungsi sederhana adalah 7,5%. Laba rutin gabungan AE1 dan AE2 adalah sebagai berikut. Laba bersih rutin wajarnya untuk manufaktur ini adalah sebesar 10% dikalikan HPP plus OPEX lain dari AE1. Ini sebesar 10% dikalikan 60 sama dengan 6.000 US dollar. Kemudian laba bersih rutin wajar untuk fungsi distribusi ini 75% dari penjualan sama dengan 75% dari 120 sama dengan 9. Maka laba bersih rutinnya adalah 15. Laba residual yang selanjutnya dialokasikan adalah laba gabungan sebesar 22 dikurangi dengan laba bersih rutinnya yang sudah kita identifikasikan, ini sebesar 15.000 US dollar. Nah, hasil pengurangan itu adalah laba residual yang nanti akan kita split atau kita bagikan berdasarkan bobot kontribusi fungsi aset dan risikonya. Ini sebesar 7.000 US dollar. Ini ya. Jadi intinya ini, laba gabungan dikurangi dengan laba yang berkaitan dengan fungsi rutin sama dengan laba residual. Kalau ini dibandingkan dengan data pembanding seperti dalam TNMM gitu ya, pembanding atau comparables, pembanding
Sedangkan yang 7 ini akan kita split sesuai dengan kontribusi. Jadi boleh dibilang bahwasanya ketika kita melakukan residual profit split method ini, kita sebenarnya melakukan gabungan antara TNMM dan profit split method. Kita melakukan TNMM terlebih dahulu terhadap fungsi yang sifatnya adalah fungsi rutin yang bisa dibandingkan gitu ya, dan fungsi non rutin nanti yang sisanya itu baru kita split. Nah, pembobotan laba residu didasarkan pada biaya research and development dan biaya pemasaran. Ini totalnya adalah 20 ditambah 8 sama dengan 28. Bobot AE1 ini adalah 20 karena dia melakukan R&D gitu ya. Nah, 20 dibanding 28, maka porsi laba residualnya adalah 20 per 28 dikalikan 7. Kemudian untuk AE2 untuk pemasaran gitu ya, dia kan mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 8. 8 ini dibandingkan dengan 20 ditambah 8 tadi, biaya R&D dan biaya pemasaran atau biaya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang unik non rutin. Jadi kita dapat ditemukan bahwasanya porsi laba residual dari AE2 adalah 8 per 28 dikalikan dengan 7. Maka alokasi laba yang wajar adalah sebagai berikut. Laba bersih gabungannya adalah 22, kemudian laba rutin wajarnya adalah 6 untuk AE1 dan 9 untuk AE2. Ini didasarkan pada analisis ini ya, perbandingan biaya rutin tadi dengan pembanding yang sesuai gitu. Yang prosedurnya mirip dengan ketika kita menggunakan TNMM. Dan dari laba rutin wajar tersebut pengurangan dari laba gabungan dengan laba rutin wajar tersebut kita menemukan laba residualnya. Kemudian laba residual ini kita bagikan kepada masing-masing pihak berdasarkan kontribusi atas fungsi non rutin, dan kontribusi fungsi non rutin ini kita dasarkan pada nilai biaya yang ditanggung dari masing-masing pihak. AE1 karena dia mengeluarkan biaya untuk R&D, maka bobotnya adalah sebesar 20, biaya R&D-nya dibagi dengan 28. Ini biaya untuk fungsi non rutinnya tadi, atau R&D dan pemasaran. Sedangkan untuk AE2 8 per 28. Dari pembagian tersebut, maka laba residual yang wajar untuk AE1 adalah 5, sedangkan untuk AE2 harusnya adalah 2. Nah, ini kita jumlahkan lagi dengan laba rutin wajar. Laba rutin wajar untuk AE1 harusnya 6 dan AE2 harusnya 9. Jadi, laba bersih wajar berdasarkan residual profit split method ini adalah bahwasanya masing-masing itu seharusnya mendapatkan laba bersih wajar sebesar 11 US dollar. Ya. Nah, padahal menurut laporan keuangan, laba bersih AE1 menurut laporan laba rugi itu adalah sebesar 20, sedangkan untuk AE2 adalah sebesar 2. Jadi ada ketimpangan di situ. Tidak sesuai dengan kewajaran. Untuk AE1 ini laba bersihnya terlalu rendah sebesar 9, sedangkan untuk AE2 laba bersihnya terlalu tinggi sebesar 9 juga. Maka perlu dilakukan semacam penyesuaian TP. Untuk AE1 ini sebesar minus 9, untuk AE2 ini sebesar plus 9. Mohon maaf, terbalik gitu ya. Seharusnya untuk AE1 ini laba bersihnya ini terlalu tinggi 20 gitu ya, padahal sewajarnya hanya 11 sehingga harus diturunkan 9. Sedangkan untuk AE2 laba bersihnya ini terlalu rendah, yang sewajarnya 11 tapi yang dilaporkan hanya 2. Jadi laba bersih untuk AE2 ini harus dinaikkan sebesar 9. Baik, itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk cek video-video yang saya berikan pada channel ini. Semoga video yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pajak dan manajemen perpajakan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini.